Saudara, dengan sejumlah langkah yang telah diambil guna menekan penularan dan penyebaran COVID-19, pemerintah berencana akan kembali mengizinkan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19 juga menjadi topik review akhir pekan ini dengan topik suasana baru dalam pembelajaran tatap muka. Baik pemirsa, berikut review akhir pekan kami hadirkan untuk Anda bersama Profesor Basir Cio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa televisi Republik Indonesia, stasiun Sultan. Kembali kami menjumpai pemirsa dalam segmen acara review akhir pekan dengan topik suasana baru dalam pembelajaran tatap muka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah memutuskan bahwa mulai Juli 2021, pembelajaran tatap muka segera akan dimulai. Ini tentu adalah suasana baru bagi kita semua, khususnya peserta didik dan tenaga pendidik itu sendiri. Setelah hampir 1,5 tahun kondisi yang tidak mencerminkan proses pendidikan yang normal setelah dunia dilanda COVID-19, maka insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, proses pembelajaran itu akan kembali normal sesuai dengan kebijakan yang diambil. Setelah lebih dari setahun, para siswa mengikuti sistem pembelajaran secara daring, baik virtual maupun non-virtual, kini mulai ada angin segar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akhirnya mengeluarkan regulasi terkait dengan pembelajaran tatap muka atau PTM mulai Juli 2021. Bahkan Menteri meminta jika memungkinkan pihak sekolah secara bertahap sudah dapat melaksanakan PTM sejak saat ini yang akan dievaluasi secara bertahap hingga Juli 2021 mendatang. Lamanya pembelajaran dalam jaringan atau daring, Mendikbud sering menyebut pembelajaran jarak jauh sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Menteri menyatakan bahwa PJJ akan berdampak negatif pada siswa. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menilai PJJ ini dapat berpotensi menimbulkan dampak sosial yang berkepanjangan. Risiko siswa mengalami putus sekolah juga akan meningkat karena anak terpaksa membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemik. Inilah yang menjadi kekhawatiran menteri dan sejumlah pihak sehingga segera merubah dari pembelajaran daring menjadi pembelajaran tatap muka yang diharapkan mendatangkan suasana baru bagi dunia pendidikan, khususnya suasana batin para siswa yang selama ini mengalami kondisi yang tidak maksimal. Dampak lainnya yang disampaikan menteri adalah adanya penurunan capaian pembelajaran, kekerasan kepada anak, dan risiko eksternal lainnya. Interaksi sosial yang berkurang di antara sesama siswa juga bisa berdampak lebih dalam dari aspek kohesi sosial di antara peserta didik. Sebab bagi siswa yang lama tidak berinteraksi dengan sahabatnya akan mengurangi saling memahami satu sama lain. Padahal kohesi sosial adalah salah satu modal raksasa dalam mendekatkan peserta didik dari dimensi kebersamaan di antara mereka. Menurutnya, penurunan capaian pembelajaran ini akibat pola PJJ adalah dampak minimnya komunikasi dua arah antara siswa dan guru sehingga materi ajar yang tidak jelas agak sulit mereka diskusikan kembali karena berbagai hambatan teknis. Dalam PTM nantinya bisa diakselerasi sebab sejak Januari 2021 telah ada lampu hijau untuk itu. Walaupun
tetap dikembalikan kepada kebijakan Pemda masing-masing di Indonesia. Penentuan PTM secara terbatas merupakan hak prerogatif Pemda dan juga atas persetujuan orang tua. Bagi yang tidak menginginkan anaknya tatap muka merupakan keputusan mereka untuk tetap masih di rumah dalam melakukan proses pembelajaran. Di sisi lain, guru pada dasarnya telah siap menjalankan tugas PTM secara terbatas dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat, baik itu di daerah zona kuning maupun di zona hijau. Khusus yang masih masuk zona merah belum diperkenankan melakukan PTM hingga ada kebijakan baru dan perubahan status zona suatu daerah. Ada dua suasana yang menyiksa kondisi psikososial peserta didik selama ini. Mereka merasa kehilangan kreativitas dan ekspresi dan juga terkesan jauh dari atmosfer pendidikan. Suasana inilah sesungguhnya yang paling berarti dalam hidup seorang peserta didik. Mereka terbiasa bangun pagi, mandi, sarapan, berpakaian, dan pamit menuju sekolah. Kesan ini terlihat sederhana, namun disinilah kunci betapa proses itu yang terasa sangat bermakna sebelum dunia dilanda COVID-19. Di saat mereka mengikuti pembelajaran daring atau PJJ, maka peserta didik akan kehilangan kultur sebagai anak sekolah dalam keluarganya, yakni bangun pagi, mandi, sarapan, dan tentu berpakaian sebelum pamit ke orang tuanya. Dengan demikian, sekalipun proses pendidikannya tetap diakui, namun rasa kehilangan atmosfer itu sudah saatnya segera dikembalikan. Anak didik sudah jemu dan jenuh dalam merasakan PJJ. Sepintas, entah ini realitas ataukah hanya kesan. Yang jelas, bukan hanya siswa dan mahasiswa yang telah jenuh dengan dampak psikososial yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Bahkan tenaga kesehatan di rumah sakit telah mengalami metamorfosis perasaan. Di awal COVID melanda dunia, termasuk Indonesia, tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD tidak lagi menjadi suatu kebanggaan, bahkan sudah sampai pada situasi yang membosankan. Di awal COVID menjadi sesuatu yang trending topik, siapapun yang pernah bersentuhan dengan penderita COVID-19, maka siap-siap untuk di-tracking. Selanjutnya dilakukan penggiringan paksa ke rumah sakit untuk dilakukan swab, untuk memastikan apakah terkonfirmasi tertular virus atau tidak. Saat ini, semua itu sudah sampai pada titik jenuh, bukan hanya di masyarakat, tetapi juga bagi tenaga kesehatan. Bahkan yang positif pun sudah diberi opsi, mau isolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri. Semua itu memberi indikator kuat bahwa mendiskusikan topik COVID-19 sudah saatnya ada perspektif lain, agar dampak psikososial selama ini berangsur-angsur bisa dipulihkan. Khususnya terkait dengan proses pembelajaran, baik peserta didik pada jenjang sekolah maupun di perguruan tinggi. Ini pun seiring dengan langkah cepat pemerintah yang dikawal ketat oleh Bapak Presiden Jokowi dalam pelaksanaan vaksinasi nasional. Jika seluruh guru, dosen, tenaga kependidikan, serta siswa dan mahasiswa telah divaksin, maka dipastikan suasana yang pernah hilang kini akan kembali hadir. Nilai kekerabatan, tumbuhnya ekonomi, lahirnya suasana kohesi sosial, dan juga spirit membara dalam menjalankan proses pembelajaran seperti sedia kala adalah harapan kita semua. Dan kita berharap pembelajaran tatap muka bukan hanya di antara siswa dengan gurunya, tetapi juga sesama peserta didik yang selama ini kehilangan nilai persaudaraan yang cukup panjang. 1 Juli 2021 adalah hari penantian sekaligus menjadi momen lahirnya suasana baru bagi dunia pendidikan. Perjuangan panjang yang telah dilalui diharapkan memberi angin segar dan mendatangkan atmosfer akademik yang lebih membahagiakan, baik terhadap peserta didik maupun tenaga pendidik, bahkan termasuk orang tua siswa yang selama ini merasa terbebani dengan sistem pembelajaran dalam jaringan atau PJJ, baik dari aspek teknis maupun non-teknis yang berimbas pada suasana batin yang tidak kondusif di setiap rumah tangga. Kembalinya suasana baru dalam proses pembelajaran tatap muka di tingkat sekolah dan juga di dunia
perguruan tinggi diharapkan membawa kabar gembira bagi anak-anak kita, orang tua, dan juga tenaga pendidik, serta tenaga kependidikan. Interaksi sosial yang lama hilang dan tidak ditemukan di sekolah dan di kampus, kiranya ini menjadi awal yang baik untuk memulai suasana kehidupan sekolah dan kampus yang lebih menjanjikan. Betapa tidak, perjuangan pemerintah dengan berbagai cara, pendidikan tetap harus berlangsung, walaupun dalam suasana yang tidak seperti sedia kala. Kita berharap dengan pembelajaran tatap muka ini, anak-anak kita kembali bangkit spirit dan semangatnya untuk menuntut ilmu di jenjang pendidikannya masing-masing. Demikian review akhir pekan. Saya Basir Cio, sampai jumpa.